Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Aditya M. Dali, mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa obat dengan judul pengembangan obat turunan 5-fluorourasil sebagai agen anti kanker dengan pendekatan molekuler. Baiklah, kita awali dengan manfaat dan keunggulan senyawa. 5-fluorourasil atau 5-FU adalah obat anti kanker anti-metabolit yang telah lama digunakan dan telah disintesis sejak tahun 1957 dan banyak dimanfaatkan di dunia untuk pengobatan penyakit kanker karena jarang menimbulkan efek samping. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dilaporkan bahwa produk obat 5-FU memiliki efikasi rendah dan tingkat toksisitas yang relatif tinggi, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur 5-FU sebagai agen anti kanker yang lebih potensial dan bersahabat. Beberapa literatur telah melaporkan bahwa turunan 5-FU dihasilkan dari substitusi pada atom N. Struktur dasarnya menggunakan asam amino, peptida, fosfolipid, ester, dan polimer. Senyawa-senyawa tersebut dapat memperbaiki sifat farmakologi dan farmakokinetik dari 5-FU sehingga dapat meningkatkan bioaktivitas, selektivitas, stabilitas metabolisme, dan absorpsinya, serta dapat menurunkan efek samping obat. Selanjutnya adalah rasionalisasi, diskoneksi, dan retrosintesis. Retrosintesis sendiri adalah proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material start yang tersedia melalui serangkaian pemutusan ikatan atau yang disebut dengan diskoneksi dan perubahan gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsional atau yang disebut dengan IGF. Nah, pada sintesis senyawa obat ini, retrosintesis yang terjadi terdapat dua reaksi, di mana reaksi pertama antara 5-fluorourasil dengan formaldehid yang kemudian dilanjutkan dengan benzoil klorida sebagai substituen. Pada slide ini kita akan membahas tentang sinton dan reagen. Sinton adalah fragmen idealis, biasanya berupa kation atau anion yang dihasilkan dari diskoneksi. Sedangkan reagen adalah material pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Artinya, sinton dan reagen ini merupakan senyawa yang sejenis. Jadi, ketika sinton tidak bisa digunakan, maka digunakan reagen sebagai pengganti dari sinton. Selanjutnya adalah pembahasan tentang reaksi-reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi adalah reaksi yang terjadi pada senyawa karbonil dengan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Pada sintesis senyawa obat ini, hasil reaksi setelah melalui reaksi alkilasi, molekul yang hasil reaksi menjadi lebih panjang dan bercabang, seperti pada reaksi di slide ini. Kemudian kita masuk pada metode dan cara kerja, di mana 5-fluorourasil direaksikan dengan formaldehid dan aquades pada labu alas bulat pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian diuapkan dan dilarutkan di dalam aseton 50 ml. Ditambahkan trietilamin dan benzoil klorida dalam labu setetes demi setetes selama 30 menit hingga habis sambil diaduk dalam bak es. Kemudian dipanaskan campuran pada suhu 40 derajat Celcius selama 4 jam sambil diaduk. Dan diuapkan hasil reaksi dengan evaporator sampai pelarutnya habis.
kemudian diekstrak dengan air dan etil asetat lalu dicuci dengan HCl pH 3-4 sehingga menghasilkan fase air dan fase etil asetat. Selanjutnya fase etil asetat dicuci dengan NaHCO3 pH 7 atau 8 dan dipisahkan. Kemudian dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat. Yang selanjutnya akan diuapkan dengan evaporator sampai habis, sehingga yang tersisa adalah residu dari fase etil asetat tersebut. Kemudian masuk pada proses pemurnian, di mana residu fase etil asetat yang tadi dihasilkan dimurnikan dengan kromatografi kolom dengan eluen heksan aseton 6:4. Kemudian dikarakterisasi dan diuji kemurniannya menggunakan TLC scanner atau densitometer, melting point apparatus, FTIR dan HNMR, sehingga mendapatkan senyawa murni yang terdapat pada fraksi 9-25, fraksi 24, fraksi 14-19, fraksi 23-32, fraksi 12-16, dan fraksi 11 sampai dengan fraksi 17. Selanjutnya yaitu identifikasi senyawa, yang diawali dengan karakterisasi senyawa hasil sintesis. Pemisahan produk sintesis tahap kedua di mana telah melewati uji KLT menghasilkan beberapa kelompok fraksi. Fraksi yang dipilih untuk uji HNMR merupakan fraksi yang memiliki satu noda saja dengan RF sama dengan RF produk sintesis pada saat optimasi eluen. Senyawa murni dikarakterisasi fisik meliputi bentuk, warna, serta jarak lebur, di mana seperti yang kita lihat pada tabel 3, terdapat senyawa produk sintesis 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, dan 4G dengan masing-masing karakterisasinya. Kemudian dilakukan identifikasi struktur senyawa. Identifikasi struktur pada kelompok fraksi produk sintesis turunan 5FU dilakukan menggunakan alat HNMR dan FTIR. Untuk memastikan bahwa fraksi tertentu benar-benar merupakan senyawa turunan 5FU yang diharapkan, maka dilakukan identifikasi gugus fungsional senyawa menggunakan FTIR. Interpretasi serapan yang muncul pada spektrum FTIR kemudian dibandingkan dengan literatur. Kunci sukses terbentuknya produk sintesis turunan 5FU adalah munculnya serapan gugus karbonil dari ester. Frekuensi serapan karbonil ester ini muncul di daerah 1750 sampai 1730 cm pangkat min 1. Sementara itu, sinyal gugus OH di daerah 3400 cm pangkat min 1. Pada senyawa 2 diharapkan juga hilang karena telah terbentuk ester dengan substituen benzoil klorida. Dapat kita lihat pada tabel 4 yang menunjukkan serapan gugus fungsi yang umum terdapat pada turunan senyawa 5FU. Selanjutnya, spektra HNMR yang dihasilkan dibandingkan dengan spektra prediksi dari software SEM Office 2008 dan literatur yang terdapat pada tabel 5. Spektrum utama HNMR yang menandai terbentuknya produk yang diharapkan adalah munculnya spektra proton gugus CH2 pada 6 ppm sebagai perwakilan spektra ikatan antara senyawa 2 dengan substituen benzoil klorida 3. Pergeseran kimia hidrogen pada gugus CH2 ini lebih besar dibandingkan literatur 4,93 dikarenakan karbon pada gugus tersebut terikat pada dua heteroatom O dan N. Spektra gugus NH sesuai prediksi akan muncul pada pergeseran kimia 10 ppm. Namun, kadangkala spektra proton gugus NH pada geseran kimia 10 ppm tidak muncul, dikarenakan lemahnya kualitas spektra. Sementara itu,
Residu peak dari aseton D6 biasanya juga muncul pada geseran 2 ppm. Nah, inilah struktur yang dihasilkan. Dan tabel 5 merupakan spektrum HNMR senyawa 4A sampai 4G dalam aseton D6. Bisa kita lihat di sini di mana dengan nomor H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 dan 7OCH3 dengan multiplisitas Hz masing-masing berbeda pada 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, dan 4G. Nah, seperti itulah penjelasan tentang sintesis senyawa obat tersebut, dan inilah daftar referensinya. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan singkat tentang sintesis senyawa obat. Insya Allah dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.